Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya bersama Marco lagi. Di video ini saya akan memberitahu kalian bagaimana sih caranya memilih biawak yang baik atau yang bagus dan bisa ikut kontes teman-teman. Sebelum kalian membeli, kalian harus cermati dulu ya caranya memilih biawak atau Varanus salvator, biawak air yang kelasnya oke. Intinya tapi kualitas biawak bagus tentunya ada harga yang harus kalian siapkan teman-teman, ada budgetnya. Tips memilih Varanus salvator sebelum membeli: pilih yang sehat teman-teman. Misalkan biawaknya pilih yang sehat, jangan pilih yang sakit atau punya riwayat sakit, seperti contohnya riwayat sakit pilek teman-teman. Kalau biawak sudah terkena pilek itu bisa kambuh lagi teman-teman. Pilek tidak bisa 100% sembuh, cuma kita mengobati, suatu saat pasti terkena pilek lagi teman-teman. Yang kedua, pilih karakternya teman-teman. Jangan pilih yang galak ya atau jampi lah, pilih yang sudah pasti jinak, karena kalau jinak itu perawatannya mudah, tidak gampang stres. Usahakan membeli, kalau ingin yang jinak jangan membeli WC teman-teman, pastinya beli yang CB, minimal CH lah. Yang ketiga, pilih yang nafsu makannya bagus teman-teman, tidak malu-malu. Percuma kalian biawaknya jinak tapi nafsu makannya jelek, itu kalian perlu melatih lagi supaya nafsu makannya bagus, dan itu sangat sulit teman-teman. Melatih biawak supaya nafsu makannya bagus itu sangat sulit. Ada sih WC, yang beberapa WC nafsu makannya yang langsung bagus ada, karakternya bagus ada, tapi itu jarang teman-teman. Kebanyakan WC itu ya galak. Kalau kalian beli biawak nafsu makannya itu malu-malu, bisa jadi biawak WC. Caranya kalian video call atau minta video dari sellernya teman-teman, supaya memvideokan biawak tersebut makan. Jadi kalian tahu, biawak ini nafsu makannya bagus, karakternya bagus. Intinya kalian harus teliti ya sebelum membeli itu, supaya tidak kecewa belakangannya. Next, biawaknya luminous teman-teman. Dalam artian luminous, kelengkapannya itu lengkap, mulai dari buku per kaki, itu bukunya lengkap, tidak copot atau tidak ada bekas luka. Terus tidak ada rabing itu di moncongnya ini bekas luka biasa akibat gesekan kandang, itu bisa mengurangi nilai teman-teman. Dan ekornya ini juga mulus teman-teman, no tail tip atau ujungnya ini, tapi si Marco ini agak melengkung ya ujung ekornya. Usahakan pilih yang lurus teman-teman, nggak ada bengkok ya, nggak ada cacat lah istilahnya. Luminous itu normal, kelengkapannya full body, nggak ada yang kurang, luminous. Oke, yang selanjutnya adalah motifnya teman-teman. Bagaimana sih motif biawak Varanus salvator itu atau biawak air yang bagus? Yaitu motifnya dot kuningnya itu solid teman-teman. Jadi besar, lebar, dan warnanya solid, pekat, nggak ada lubang di bagian tengah dotnya. Nah, kalau Marco ini kan ada lubangnya. Nah, ini kalau bisa pilih dotnya yang tebel, nggak ada hitamnya di tengah teman-teman, jadi full kuning, terus besar-besar, jadi agak rapet gitu. Itu cakep sekali teman-teman. Jadi terus jelas, motifnya jelas, nggak ngeblur ya. Jadi intinya kuningnya lebih banyak daripada hitamnya teman-teman. Terus ada namanya blushing itu batik di warna hitamnya ini teman-teman. Jadi kayak warna abu-abu itu, corak-corak itu blushing, itu semakin banyak juga semakin cakep teman-teman. Mutasinya ke depan biasanya biawaknya akan jadi putih, itu keren sekali. Untuk kontes itu cakep. Jadi ada dotnya harus solid, kalian pilih yang solid, jelas, terus blushingnya teman-teman. Jangan pilih ya dot yang kusam atau yang kuning-kuningnya itu, dotnya itu yang kecil-kecil, karena biawak ini bisa mutasi. Kalau sudah besar biasanya kuningnya itu agak redup teman-teman. Jika kalian pilih baby biawak yang dotnya kecil-kecil, itu kedepannya kalau sudah besar itu biasanya akan memudar ya dotnya itu tadi.
tip yang selanjutnya, sebelum kalian membeli biawak, kalian harus beli biawak itu, kalian harus beli yang JB teman-teman, jangan WC ya. WC itu tangkapan liar, mengingat WC itu banyak membawa virus, bakteri, karena di alam liar makanannya dia kotor teman-teman, bangkai, pokoknya hidupnya di habitat yang kotor seperti got, kali yang kotor itu teman-teman, sampah itu dia makanannya kebanyakan dari situ, bangkai tikus. Nah itu kan membawa bakteri teman-teman, kalau kalian rawat ya takutnya menularkan kepada kalian. Terus perawatannya juga susah, belum kalian menjinakin, membuat nafsu makan, dan yang lain-lainnya teman-teman. Mengingat saya pernah bikin video cara membuat biawak WC yang agar nafsu makannya bagus, kalian bisa lihat di pojok video ini. Nah itu saja proses membuat videonya, itu tidak sebentar teman-teman, butuh waktu seminggu atau lebih. Ini saya proses, ada biawak WC, saya bikin videonya sudah 2 minggu tapi nafsu makannya belum bagus. Itu intinya biawak WC itu sulit perawatannya, membuat dia jinak sulit, membuat nafsu makannya sulit teman-teman. Biasanya malu-malu ya biawak WC. Ya minimal kalian beli CH lah atau captive hatch. Itu CH itu seller menemukan telur di alam liar lalu dia tetaskan sendiri teman-teman, itu namanya CH. Tapi kalau CB seller ini ternak, mulai biawak ini dirawat sampai besar lalu dikawinkan, di breeding, bertelur, ditetaskan, itu namanya CB. CB itu karakternya sudah pasti bagus, makanya nggak malu-malu dan jinak teman-teman kebanyakan. Tapi ada harga ya, CB biasanya harganya lebih tinggi daripada CH, daripada WC. Kalau biawak WC biasanya mulai 50.000 sampai 150.000 ada teman-teman. Kalau biawak CB itu mulai 150, 200 sampai ke atas, bahkan jutaan juga ada biawak CB. Bisa kalian beli di mana biawak CB? Ada di NLI, Nyambe Lokal Indonesia. Kalian cek Instagramnya di NLI, itu biawaknya CB. Itu salah satu seller di Indonesia ya, peternak biawak air, itu sudah terkenal. Kalian mau beli bisa kalian cek di sana di NLI teman-teman, itu sudah pasti CB, karakternya bagus-bagus, kualitasnya juga oke teman-teman. Nah oke teman-teman, video sudah cukup sampai di sini. Saya bahas tips cara memilih biawak sebelum kalian membeli teman-teman. Pastinya sekalian transaksi harus aman ya, usahakan pakai red bird kalau kalian ragu dengan sellernya, supaya minim angka penipuan teman-teman. Karena saya pribadi sudah pernah merasakan ditipu oleh seller yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Kali itu waktu itu harganya, saya beli biawak harganya 350 ya, tapi nyatanya zong, saya ditipu, ya kabur. Pedagangnya nggak mau tanggung jawab, saya diblokir. Ya anggap saja itu semua sedekah teman-teman, ikhlas lah, uang itu ikhlas. Lain kali kalian harus hati-hati kalau ingin beli biawak, harus pakai rekber teman-teman, kalau kalian tidak ingin ketipu. Tapi kalau sellernya NLI itu sudah pasti tidak akan itu teman-teman, karena sudah terkenal. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dadah.